Selamat siang sahabat Bali Express. Kali ini saya berada di Kejaksaan Negeri Singaraja dan kali ini sudah dilakukan penahanan terhadap mantan bendahara BUMDes Desa Pucasari. Dan saat ini tersangka sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Sawan untuk ditahan. Dia prosesnya dan tersangka akan dibawa ke Polsek Sawan untuk ditahan di Rutan Wanita. Ya, biar kayak begini. baik penahanan tersangka mantan bendahara BUMDes. Ya. Baik. Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya. Jadi hari ini menindaklanjuti hasil penyidikan dari tim khusus Kejaksaan Negeri Buleleng terkait dengan hasil pengembangan penyidikan perkara BUMDes Kemamatra Pucasari. Jadi hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama NPM yang seharusnya sebagai bendahara BUMDes, mantan bendahara BUMDes, dan atas hasil pemeriksaan penyidik mengambil sebuah keputusan terkait dengan penahanan. Akhirnya hari ini penahanan dilakukan oleh penyidik selama 20 hari ke depan, dan terhadap tersangka disangkakan pasal 2 dan pasal 3 untuk pasal 55 ayat 1 KUHP untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk jumlah kerugian negaranya berapa? Karena ini ada kaitannya dengan perkara sebelumnya atas nama Jinarke, yang mana kerugian total keseluruhan adalah sekitar 250 juta sekian. Jadi berdasarkan penetapan hakim dibagi menjadi dua porsinya, setengah-setengah. Jadi untuk tersangka bendahara bersama NPM itu diperkirakan menanggung kerugian nantinya 113.776.000 sekian. Jadi dari kerugian yang diperkirakan tersebut sudah ada pengembalian sekitar 21 juta, dan mungkin nanti sisanya akan dihitung di tuntutan pada saat narasi uang pengganti. Modus operandi? Modus operandinya tidak menyetorkan uang transaksi kas ke BPD dengan alasan BPD jalannya jauh, namun ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari kapan dilakukan? Kalau berdasarkan dari sama dia dengan gini Jinarke ya perkaranya itu, karena dia Yunto 55 berkaitan waktunya tempus molopus. Uangnya itu dipakai untuk apa saja? Berdasarkan penyidikan awal untuk kepentingan pribadi. Nah, mungkin dia ada untuk belanja kepentingan pribadi dan sebagainya. Karena kan harusnya uang hasil pungutan masyarakat itu di-store ke BPD dengan alasan BPD jaraknya jauh. Nah, akhirnya disimpan sendiri. Nah, ternyata ya namanya khilaf ya, orang gunakan uang besar untuk kepentingan pribadi seperti itu. Pertimbangan dilakukan penahanan? Pertama ancamannya di atas 5 tahun, terus ketakutan juga menghilangkan barang bukti atau melarikan diri atau mempersulit proses persidangan. Ada penawaran Jadi, tersangka untuk mempermudah penanganan penyidikan, penyidik mengambil sikap untuk melakukan penahanan dengan pertimbangan material maupun formil. Ada pengembangan ke mengarah tersangka baru? Nanti kita tunggu hasil persidangan. Kalau memang tidak ada, ya berarti kisah sampai di sini. Kalau memang ada, nanti akan ditanya. Setelah dilakukan penahanan, langkah selanjutnya apa? Nah, untuk tahap 1 ini pemberkasan oleh tim penyidik. Nanti berkas akan dikirim ke penuntut umum.
umum untuk dilakukan penelitian. Penuntut umum akan melakukan pemeriksaan syarat formil dan material, apakah memenuhi syarat formil atau material. Kalau memenuhi, berarti dia akan sesegera mungkin untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tapi kalau belum, nanti akan ada petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara terkait syarat-syarat tersebut.